Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak guru yang hebat. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suryanto dari SD Negeri 196 Tampae, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Koneksi antar materi ini sebagaimana arahan dari LMS bahwa kami diarahkan untuk membuat sebuah kesimpulan dan refleksi materi. Olehnya itu, saya membaginya pada dua bagian, yakni yang pertama tentang kesimpulan dan keterkaitan materi modul 1.4 dengan modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Selanjutnya akan membahas tentang refleksi pemahaman materi modul 1.4 budaya positif. Pada pembahasan pertama, kesimpulan dan keterkaitan materi modul 1.4 dengan modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3 adalah sebagai berikut. Kesimpulan budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Untuk bisa melaksanakan disiplin positif di sekolah, maka warga sekolah, terutama guru, harus memiliki pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, yakni intrinsik dan intrinsik. Selanjutnya, memiliki pemahaman tentang 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai calon guru penggerak, saya tergerak untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Saya juga tergerak agar semua warga sekolah bisa menerapkan disiplin positif ini pada murid-muridnya. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.1 dengan modul 1.2 dan modul 1.3 adalah disiplin positif sebagaimana yang terdapat pada modul 1.4 ini selaras dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 tentang pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan itu hanya menuntun kodrat murid. Pendidikan itu seperti petani dalam merawat tanamannya. Tugas pendidik adalah menebalkan karakter positif pada murid. Guru harus menghamba pada murid. Dan trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian, disiplin positif akan menjadi salah satu pemrakarsa perubahan dalam mewujudkan visi guru penggerak yang terdapat pada modul 1.3 yang sudah dicanangkan sebelumnya. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki sebagaimana yang terdapat pada modul 1.2, calon guru penggerak akan berusaha mewujudkan disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah tempat kerjanya. Selanjutnya, refleksi pemahaman saya terkait dengan materi modul 1.4 budaya positif. Dalam refleksi pemahaman modul 1.4 budaya positif, saya membahasnya berdasarkan pertanyaan pemantik yang ada di LMS, yang jumlahnya ada 8 pertanyaan. Baik, saya akan membahasnya pada pertanyaan pemantik 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yang kita kenal dengan
profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, teori kontrol. Dasar dari disiplin positif ini adalah teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yang pada intinya kita tidak dapat memaksa orang lain termasuk murid untuk berbuat sesuatu jikalau orang tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengisingkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan teori motivasi yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada poin 1 dan 2 merupakan motivasi intrinsik, sedangkan pada poin yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan merupakan bentuk kontrol guru terhadap murid yang masuk dalam kategori motivasi intrinsik. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid akan berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi, ketika berhadapan dengan guru lain yang tidak memberikan perlakuan yang sama, kemungkinan mereka tidak akan melakukan hal tersebut karena merasa tidak mendapatkan teguran atau penghargaan dari guru tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dalam menerapkan disiplin positif, kita perlu memperhatikan posisi kontrol guru terhadap murid. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi murid ketika mereka melakukan kesalahan. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, berposisi sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang ketiga, memposisikan diri sebagai manajer. Bisa jadi dalam praktiknya penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau, karena mungkin murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya, pemahaman saya terkait kebutuhan dasar manusia, yang mana guru juga harus memahami bahwa perilaku murid pasti mempunyai alasan, yaitu untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia antara lain: 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Dengan memahami alasan murid melakukan sesuatu tersebut, maka solusi yang diberikan diharapkan akan lebih tepat. Selanjutnya, keyakinan kelas. Langkah awal dalam membentuk disiplin positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini akan kita gunakan ketika menangani murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu setelah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya.
Restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa memulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang lain yang menjadi korban. Hal-hal yang menarik di luar dugaan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menemukan hal-hal yang menarik dan di luar dugaan, yaitu bahwa teori yang selama ini yang saya pakai, yaitu stimulus respon, ternyata kurang efektif untuk mengubah karakter murid dalam jangka panjang, karena hanya membangkitkan motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Selama ini saya kira dengan memberikan pujian atau hukuman dapat membuat murid berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata malah bisa menjadi sebaliknya, bisa merusak hubungan dan menimbulkan rasa dendam. Selanjutnya pertanyaan pemantik 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, pada saat membuat kesepakatan kelas lebih dominan dari saya sehingga guru dan murid tinggal mengingat dan mematuhi saja dan lebih bersifat teknis, bukan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang setelah mempelajari modul ini, saya akan membuat keyakinan kelas dengan melibatkan murid dalam penyusunannya, dengan mengklasifikasikan ke dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebelum mempelajari modul ini, saya kira teori stimulus respon sudah cukup untuk bisa membentuk karakter murid. Tapi ternyata perubahan yang terjadi hanya dalam jangka pendek, yaitu ketika stimulus dan respon masih diberikan. Sekarang saya paham bahwa untuk membentuk karakter murid dalam jangka panjang perlu dibangkitkan motivasi internal murid melalui keyakinan yang dipercayai murid. Sebelumnya, saya melihat perilaku murid yang tidak sesuai kesepakatan sebagai orang yang salah, yang harus mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi sekarang saya melihat bahwa murid melakukan hal tersebut pasti punya tujuan, dan saya bersama murid tersebut akan fokus bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya pertanyaan pemantik 3. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya pernah menghadapi murid yang mencontek saat pelaksanaan penilaian akhir semester 1 kemarin. Awalnya saya melihat dia sedang dimarahi oleh wali kelasnya, dinasihati dengan nada cukup tinggi. Karena guru tersebut sedang menghadapi banyak anak yang meminta kertas buram untuk kebutuhan catatan matematika, maka saya minta izin untuk menangani anak tersebut. Pada saat saya mencoba berdialog dengan anak tersebut, wali kelasnya nyeletuk, "Wah, ini nih guru penggerak mulai beraksi lagi." Tapi saya tidak terlalu menghiraukannya. Saya kemudian mengajak dialog anak tersebut dan berusaha memposisikan diri pada posisi kontrol manajer. Alhamdulillah, tanpa perlu marah-marah, murid dapat menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pertanyaan pemantik 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa tertantang untuk bisa menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.4 ini. Ketika saya melihat ada murid yang dimarahi karena kesalahannya, saya merasa terpanggil untuk bisa menangani anak tersebut dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan disiplin positif, memposisikan sebagai posisi manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Saya juga terpanggil untuk mensosialisasikan disiplin positif ini agar semua guru bisa paham bagaimana seharusnya menghadapi anak yang bermasalah. Pertanyaan pemantik 5.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dari pengalaman saya tersebut, hal yang sudah baik adalah saya sudah cukup tenang tanpa marah-marah dalam menghadapi anak yang bermasalah. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah perlunya latihan terus-menerus dalam menerapkan segitiga restitusi ini, sehingga pemilihan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya lebih tepat lagi. Pertanyaan pemantik 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering pada posisi kontrol, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya waktu itu, saya merasa kecewa dan jengkel ketika melihat ada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha memposisikan diri pada posisi kontrol manajer. Namun demikian, bisa juga beralih ke posisi teman atau pemantau ketika kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan restitusi, seperti ketika pelanggarannya dilakukan banyak murid sedangkan waktu penanganannya terbatas, atau ketika murid belum siap diajak berdiskusi untuk melakukan restitusi. Perasaan saya sekarang ini jauh lebih tenang dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan, dan merasa bahagia ketika dapat berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada tekanan dan perasaan disalah-salahkan. Selanjutnya pemantik 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan sebagian langkah dari segitiga restitusi. Tahap yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Saya biasanya menanyakan alasan murid ketika mereka melakukan pelanggaran. Misalnya, ketika murid terlambat masuk kelas, maka akan saya tanyakan alasan keterlambatan tersebut. Demikian juga ketika murid tidak mengerjakan tugas, maka akan saya tanyakan kenapa sampai lupa mengerjakan tugas. Selanjutnya, pemantik 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah perlunya pemahaman bersama segenap warga sekolah mengenai filosofi pendidikan yang berpusat pada murid, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemahaman teori tumbuh kembang anak, kemampuan guru dalam berkomunikasi, serta kemampuan guru dalam mengelola emosi. Demikian Bapak Guru yang hebat, pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam guru penggerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.